Pak. Kalau menuju Al-Quran kadang-kadang ibu-ibu ngikut, ngajinya bagus banget. Saya sendiri juga pengen Pak, tapi nggak bisa. Cuman itu tadi bagaimana tuh hukumnya Pak? Sama dengan ngomong ini, aduh indahnya sekali ngomongnya. Wah ya kan, ngomongin sama juga kan. Jadi nggak usah ngomong dong. Nah, berarti tutup mulut. Ya tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, ini taqaituna, jika kalian bertakwa, wahai istri-istri Rasulullah, panutan kaum muslimat, ya, jika kalian bertakwa, fala takhda'na bil qaul, janganlah merendahkan suara. Artinya merendahkan suara itu dienak-enak suaranya, diendel-endel, di istilah dimengkedel, ya seperti itu. Fayaqma'an ladzi fi qalbi marad, sehingga mengakibatkan hatinya orang-orang yang punya penyakit, ya, itu yaqma, punya rasa toma. Toma itu nafsunya bangkit, ya kan? Nah, tadi perintah Allah, wa qulna qaulan ma'rufa, akan tetapi berkatalah, ya kan, dengan perkataan yang baik. Tetap disuruh ngomong, ya kan, tapi perkataan yang baik. Baca Al-Quran itu kan kalamullah kan. Apabila dibaca dengan tartil, sehingga orang itu bertambah keimanannya, apakah salah? Bahkan murid-murid saya itu yang setoran, yang hafalan Al-Quran, ya anak-anak perempuan juga. Kalau terlintas hati, yes biasalah itu ya. Terlintas tertarik, yes wajar lah itu. Tapi kan insya Allah segera diobati untuk itu Al-Quran, kita bisa menghayati dan seterusnya. Itu kan baik kan Quran itu. Yang dilarang itu adalah kata-kata ya di luar yang ma'ruf, yang nggak baik. Perkataan selain ma'ruf itu apa artinya? Mungkar, kemaksiatan, kata-kata rayuan gombal, kata-kata cinta palsu, kata-kata cinta nafsu dan seterusnya, itu mungkar gitu. Tapi qulna qaulan ma'rufan, berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis, itu hadis sahih itu, waktu Rasulullah SAW berada di rumah Siti Aisyah, pada waktu itu bersama ada dua perempuan, ya kan, sedang menyanyikan lagu-lagu qasidah juga, ya kan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah pakai daf, ya kan, pakai apa? Rebana, ya kan, di rumah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar masuk, setan apa di dalam rumah Rasulullah? Setan apa gitu? Langsung Abu Bakar ditegur oleh Rasulullah SAW. Jangan Abu Bakar, hari ini adalah hari rayanya orang Muslim, ya kan? Yaitu hari raya pas kebetulan itu. Jadi biarkan mereka bergembira, meluangkan kegembiraannya. Boleh orang meluangkan kegembiraannya selama itu dibenarkan oleh Islam. Selama apa yang diucapkan itu adalah ma'ruf, sama baik, bukan kata-kata yang jorok, bukan kata-kata cinta gombal atau untuk kemaksiatan atau bukan yang lainnya, tapi untuk apa? Untuk membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya. Apa yang betul? Ya? Betul, tahu betul kan? Jadi seperti itu. Jangan terlalu sakit-sakit lah. Nanti jadi orang yang sakit juga. Biasa saja. Memang ada yang mengharapkan seperti itu, ada. Tapi kita bukan golongannya orang-orang yang seperti itu. Nah, ya? Kalau semuanya diperbolehkan, ini nggak boleh semuanya datang. Kalau semuanya ibu nggak datang, ya, nggak ngaji, akhirnya dapat apa gitu? Nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak ada masak, nggak ada masak. Nggak ada masak. Besok udah mau jalan, karena besok udah mau jalan, Pak. Jangan sakit-sakit, jangan ningit-ningit lah, ya kan? Biasa-biasa saja. Islam itu rahmah, Islam itu kasih sayang. Islamnya kan Pak, ada yang fanatik
Ya biarlah ya. Kalau nggak pakai hijab nggak mau dia datang ke masjid. Biarin lah ya kan. Campur hijab ke belakang. Enggak masalah. Itu bagi orang yang nggak mau, biaran nggak mau. Ya biarin aja. Biar buka mata kan. Apa nanya aja. Apa awam. Apalagi kita ini mengaji ya kan, ada yang penting ada kajiannya. Yang lain Nggak lihat mukanya kan nggak mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah pentingnya musabaqah tilawatil Quran? Musabaqah itu firman Allah Subhanahu wa taala atau diambilkan dari fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk menuju kebaikan. Berarti kalau musabaqah itu artinya saling berlomba. Tilawatil Quran dalam membaca Al-Quran. Kan di Indonesia kan ada perempuan juga kan ya, kori-kori Banyak juga. Bahkan ada lomba ya tadi qori'ah, bahkan yang dilombakan juga hafalan Al-Quran. Baik tidak hanya di nasional, internasional seperti di mana? Di Malaysia, di Iran, pesertanya putra-putri. Bahkan di negara Arab, Libya termasuk yang mengadakan musabaqah hafalan Al-Quran putra-putri juga sama. Kecuali Saudi, memang aliran mereka aliran benteng-benteng yang nggak mau tersenyum mereka. Kecuali kalau diidik-idik baru tersenyum. Cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka wawasan kita sehingga kita mau menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun juga, sehingga kita menjadi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang beriman